Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Sekawan Fisik Channel. Kali ini kita akan belajar bersama tentang pengukuran dan angka penting. Kita sapa terlebih dahulu bolo-bolo sekawan semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mendengar kata mengukur, maka sebagian besar bayangan kita akan terarah pada pengukuran panjang. Padahal semua kegiatan untuk mencari nilai besar dari besaran yang dengan cara membandingkan sebuah benda dengan alat ukur disebut sebagai pengukuran. Contohnya, mengukur panjang untuk mencari nilai besaran panjang menggunakan alat ukur seperti meteran gulung, mistar, jangka sorong, dan mikrometer skru. Mengukur massa untuk mencari nilai besaran massa menggunakan alat ukur seperti neraca lengan, neraca digital, neraca analitik, dan masih banyak jenis neraca lainnya. Mengukur waktu, kita dapat gunakan stopwatch, arloji, dan alat ukur waktu lainnya. Mengukur suhu, dapat kita gunakan termometer. Mengukur kuat arus, kita dapat menggunakan ampere meter. Mengukur intensitas cahaya, dapat digunakan alat ukur lux meter. Mengukur jumlah zat, contohnya pada emisi gas buang mobil, kita dapat menggunakan alat seperti yang dimiliki bengkel-bengkel mobil besar. Hasil yang didapatkan dari kegiatan pengukuran disebut sebagai angka penting, karena prinsip pengukuran tidak ada yang pasti. Sebagai contoh, tinggi badan saya 170 cm. Apakah benar 170 cm tepat? Jangan-jangan kurang sedikit, atau juga bisa lebih sedikit. Penulisan angka penting juga mempresentasikan ketelitian alat ukur yang digunakan. Misalnya ketika mengukur lebar penghapus menggunakan mistar menunjukkan angka 1,85 cm, sedangkan menggunakan jangka sorong menghasilkan pengukuran 1,879 cm. Hal ini menunjukkan jangka sorong lebih teliti terlihat dari angka penting yang dihasilkannya. Angka yang tidak pasti tersebut sebagai hasil pengukuran selanjutnya yang kita sebut sebagai angka penting. Contoh angka penting yang lainnya: 1500 Newton, 37,50 gram, 45 mol. Angka hasil membilang atau mencacah disebut dengan angka pasti atau bilangan eksak. Contohnya, 2 ekor kambing, 4 butir telur, 5 batang pensil. Dalam menuliskan angka penting, harus mengikuti kaidah penulisan angka penting. Bagaimana aturan angka penting itu? Ada 4 aturan. Yang pertama, semua angka selain 0 adalah angka penting. Contohnya, 153 kg mengandung 3 angka penting. Angka 0 di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya, 108 Kelvin mengandung 3 angka penting. Angka 0 di sebelah kanan bukan angka 0, bukan merupakan angka penting kecuali didahului tanda desimal. Contohnya, 1500 Newton mengandung 2 angka penting. 150,00 mengandung 5 angka penting.
Angka 0 di sebelah kiri sebagai penanda desimal bukan angka penting. Contohnya 0,25 gram mengandung 2 angka penting. Dalam mengoperasikan angka penting, kita juga harus mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku. Operasi kali dan bagi menghasilkan jumlah angka penting mengikuti jumlah angka penting yang paling sedikit. Contohnya, luas bidang yang memiliki panjang 8,55 cm dan lebar 1,375 cm adalah hasil penghitungannya menunjukkan 11,75625 cm kuadrat. Karena panjang mengandung 3 angka penting dan lebar mengandung 4 angka penting, maka hasil harus disesuaikan menjadi 3 angka penting dengan cara membulatkannya. Operasi tambah dan kurang menghasilkan jumlah angka penting mengikuti jumlah desimal yang paling sedikit. Contohnya, keliling bidang yang memiliki panjang 12,75 cm dan lebar 5,352 cm adalah hasil penghitungannya menunjukkan angka 36,204 cm. Karena panjang mengandung 2 desimal, lebar mengandung 3 desimal, maka harus mengikuti 2 desimal dengan cara membulatkannya. Hasilnya 36,20 cm. Operasi kali dan bagi angka penting dengan bilangan eksak menghasilkan hasil mengikuti angka penting itu sendiri. Contohnya, massa dari 25 bola golf yang masing-masing 124,25 gram adalah hasil penghitungannya 3106,25 gram. Karena hanya boleh mengandung 5 angka penting, maka penulisannya 3106,2 gram. Atau dapat juga ditulis menggunakan notasi ilmiah menjadi 3,1062 kali 10 pangkat 3 gram. Semua operasi angka penting boleh dituliskan menggunakan notasi ilmiah, asalkan penulisan menggunakan notasi ilmiah tidak mengubah jumlah angka pentingnya. Untuk mereview pengetahuan kita saat SMP, mari kita belajar kembali menggunakan jangka sorong. Bagaimana cara membaca jangka sorong? Jangka sorong yang kita miliki ini adalah jangka sorong yang sering kita lihat di lab sekolah, mengandung ketelitian 0,05 mm. Mari kita baca berapa hasil pengukuran jangka sorong berikut. Pembacaan skala utama berhenti sebelum angka 0 skala nonius menunjukkan angka 47 mm. Pembacaan angka nonius melihat angka yang segaris dengan skala utama menunjukkan angka 0,4 mm. Jadi hasil pengukurannya adalah 47,40 mm. Lantas mengapa tidak dituliskan 47,4 mm? Ya, karena jangka sorong yang kita gunakan memiliki ketelitian 0,05 mm. Jadi penulisan hasil mengikuti kaidah penulisan angka penting harus dituliskan 47,40 mm, 2 desimal di belakang koma. Coba kita kerjakan latihan 3.1.3 berikut ini. Sebuah pipa silinder memiliki diameter dalam seperti terlihat pada gambar pengukuran menggunakan jangka sorong dengan ketelitian 0,05 berikut. Angka 1 nonius berhimpit dengan skala utama.
Dan pipa tersebut memiliki panjang seperti terlihat pada gambar pengukuran menggunakan meter gulung dengan ketelitian 1 mm seperti pada tampak gambar berikut. Pertanyaannya, berapakah volume air yang dapat ditampung oleh pipa tersebut jika air tidak mengalir? Demikian pembelajaran kita hari ini, dan semoga kalian dapat memetik manfaat dari pembelajaran kita pada kali ini, dan silakan kerjakan dengan baik, kirim ke Google Class kalian masing-masing.